Di episode sebelumnya, Xiaoyan terlibat pertarungan jiwa melawan api 3000 yang membakar sehingga dia pun terkurung di alam bintang. Dalam waktu yang bersamaan, di tempat yang lain, sosok dokter peri kecil pun tidak menyadari situasi di wilayah bintang. Dokter peri kecil pun merasakan ada hal yang aneh, namun dia tetap berusaha untuk tenang walaupun hatinya mencemaskan keadaan Xiaoyan yang ada di alam bintang. Dalam kecemasannya itu, tiba-tiba dia pun merasakan fenomena alam yang tidak biasa di wilayah Menara Pil. Merasakan fluktuasi getaran yang sangat kuat, akhirnya beberapa sosok pun keluar dan muncul di belakang dokter peri kecil. Tiba-tiba mereka pun merasa kaget dengan perubahan fenomena alam yang luar biasa. Segera dokter peri kecil Tian Huo Zunze dan Jian pun melesat menuju Menara Pil. Sementara itu, di Menara Pil, nampak trio Shuang Kongji sedang memperkuat segel kristal. Mereka berupaya untuk menahan kekuatan dari api 3000 yang membakar, sehingga tidak terlepas dari alam bintang. Setelah bekerja cukup keras, akhirnya trio Shuang Kongji pun berhasil memperkuat segel kristal, sehingga pintu menuju alam bintang pun menjadi terisolasi. Namun tertutupnya pintu ke alam bintang tak menutupi kecemasan Xuanyi akan Xiaoyan. Sementara itu, Ketua Qiuling pun melapor kepada Shuang Kongji kalau teman-teman Xiaoyan telah datang ke tempat itu. Mendengar perkataan Qiuling, nampak trio Shuang Kongji pun menjadi muram. Mereka berpikir bagaimana caranya menjelaskan kepada teman-teman Xiaoyan ini tentang situasi Xiaoyan yang terperangkap di alam bintang. Selang beberapa saat, akhirnya kelompok dokter peri kecil pun bertemu dengan trio Shuang Kongji. Namun mereka dapat melihat kalau kelompok trio Shuang Kongji nampak muram. Untuk sejenak, dokter peri kecil pun mengamati orang-orang yang ada di hadapannya. Lalu dia pun bertanya kepada Shuang Kongji, apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini, ucapnya. Mendengar pertanyaan dari dokter peri kecil, Shuang Kongji pun nampak gugup. Lalu dia pun menjawab, Xiaoyan terperangkap di wilayah bintang, ucapnya. Shuang Kongji pun menjelaskan kalau mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada Xiaoyan karena Xiaoyan terlibat pertarungan jiwa melawan api 3000 yang membakar. Sementara itu, setelah mendengarkan penjelasan dari Shuang Kongji, nampak dokter peri kecil pun menjadi marah. Dengan emosinya yang tak terkendali, akhirnya dokter peri kecil pun meluapkan kemarahannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara itu, di sisi yang lain, ketika semua orang melihat emosi yang tak terkendali dari dokter peri kecil, mereka hanya diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi yang lain, Jian pun membantu dokter peri kecil yang tampak lemah setelah mendengar penjelasan dari trio Shuang Kongji. Dokter peri kecil pun bergegas akan menuju ke alam bintang, namun langkahnya dihalangi oleh Ketua Qiuling. Sontak saja halangan dari Ketua Qiuling itu membuat geram kelompok dokter peri kecil. Namun di tempat yang lain, Shuang Kongji pun berusaha untuk menenangkan mereka. Di sisi yang lain, dokter peri kecil pun menjadi jengkel ketika langkahnya menuju alam bintang dihalangi oleh Ketua Qiuling. Tiba-tiba emosinya tak terkendali, doci racun pun keluar dari tubuh dokter peri kecil. Di sisi yang lain, Jian pun berusaha untuk menenangkannya. Lalu tiba-tiba Jian pun mengeluarkan telapak tangannya di hadapan dokter peri kecil. Seketika dokter peri kecil pun melihat segel naga di telapak tangan Jian. Di sisi yang lain, Jian pun menjelaskan kepada dokter peri kecil kalau dia dapat merasakan Xiaoyan baik-baik saja di alam bintang. Sementara itu, Shuang Kongji pun berusaha meredakan emosi dokter peri kecil. Dia pun menjelaskan kalau kondisi alam bintang stabil, dia akan pergi ke sana untuk menyelamatkan Xiaoyan, ucapnya. Namun penjelasan dari Shuang Kongji itu tidak digubris oleh kelompok dokter peri kecil. Akhirnya kelompok dokter peri kecil pun pergi meninggalkan Menara Pil. Lalu Xin pun beralih ke alam bintang, di mana terjadi pertarungan jiwa yang cukup sengit antara Xiaoyan melawan api surgawi 3000 yang membakar. Nampak dari kejauhan, sosok Xiaoyan berusaha melindungi tubuhnya dari serangan api 3000 yang membakar. Sementara itu di tempat yang lain, nampak sosok api 3000 yang membakar sangat jengkel terhadap Xiaoyan yang berusaha untuk bertahan dari serangannya. Saking marahnya terhadap sosok Xiaoyan, api 3000 yang membakar pun berusaha untuk menyerang habis-habisan. Tiba-tiba fluktuasi energi api surgawi pun muncul. Lalu tiba-tiba energi itu pun ditembakkan ke arah Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun berusaha menahan serangan itu dengan kekuatannya. Nampak Xiaoyan pun terengah-engah akibat serangan itu. Melihat serangan dahsyatnya tidak memunculkan sedikit bahaya terhadap Xiaoyan, membuat api surgawi itu pun menjadi marah. Lalu api 3000 yang membakar itu pun berusaha kembali untuk menyerang Xiaoyan dengan kekuatan penuhnya.
Di tempat yang lain, Shen pun berusaha untuk menahan kekuatan dari api surgawi itu, dan setepuk darah pun keluar dari mulutnya. Namun akibat serangan yang begitu kuat dari api 3000 yang membakar, membuat perisai perlindungan Xiaoyan pun menjadi retak. Nampaknya Xiaoyan akan runtuh akibat serangan itu. Namun di sela keputusasaannya, tiba-tiba segel naga pun berkedip di telapak tangan Xiaoyan. Segera fluktuasi energi naga yang sangat kuat pun muncul di sekeliling Xiaoyan dan berusaha untuk melindunginya. Perisai Xiaoyan yang awalnya retak akibat serangan api surgawi 3000 yang membakar pun diperbaiki oleh segel naga itu. Melihat kejadian itu di kejauhan, api 3000 yang membakar pun menjadi kaget kenapa ada kekuatan naga di sekitar Xiaoyan. Lalu dia pun berusaha untuk menyerang kembali. Melihat situasinya, Xiaoyan pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau segel naga pemberian dari Jian dapat melindunginya di saat-saat krisis. Sementara itu di tempat yang lain, api 3000 yang membakar pun telah menembakkan sinar api surgawi dan menuju ke arah Xiaoyan. Seketika tembakan pilar cahaya api surgawi itu pun memunculkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Namun di tempat yang lain, setelah Xiaoyan menerima perlindungan segel naga yang diberikan oleh Jian, keadaannya menjadi baik-baik saja. Walaupun diserang kekuatan penuh dari naga api 3000 yang membakar. Xiaoyan pun dapat merasakan kalau segel naga yang ditinggalkan oleh Jian dapat meresap kekuatan dari serangan api 3000 yang membakar. Oleh karena itu, sebagian serangan itu pun berhasil diserap oleh Xiaoyan ke dalam tubuhnya. Sementara itu di tempat yang lain, nampak api 3000 yang membakar pun menjadi muram. Serangannya yang begitu kuat tidak berdampak kepada Xiaoyan. Api 3000 yang membakar pun menjadi kesal. Dia pun merasakan kalau sebagai kekuatannya telah diserap oleh segel naga yang ada di telapak tangan Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, setelah menerima kekuatan setengah dari api 3000 yang membakar, Xiaoyan pun menjadi percaya diri untuk dapat menghadapinya. Segera dia pun membuka segel pembatas. Dia berniat untuk menghadapinya secara langsung. Lalu dia pun mengeluarkan boneka setan langit. Akhirnya ketiganya pun terlibat pertarungan yang cukup sengit. Xiaoyan yang telah mengeluarkan boneka setan langit pun bekerja sama dan berusaha menyerang kekuatan dari api 3000 yang membakar. Segera telapak tangan Xiaoyan yang berkekuatan api surgawi pun meletus. Tak jauh dari pertarungan Xiaoyan, nampak sosok boneka setan langit pun berusaha menyerang api 3000 yang membakar secara diam-diam. Kekuatan menakutkan yang terpancar dari boneka setan langit pun meletus. Akhirnya boneka itu pun mencocor dan menghantam tubuh fisik dari api 3000 yang membakar. Akibat serangan gabungan Xiaoyan dengan boneka setan langitnya membuat api 3000 yang membakar pun menjadi marah. Lalu dia pun mengeluarkan kekuatan sepenuhnya untuk menghadapi kelompok Xiaoyan. Dalam kemarahannya, tiba-tiba fluktuasi energi yang lebih kuat pun muncul di sekitar api 3000 yang membakar. Dari kejauhan, Shen pun tidak menyadari apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh api 3000 yang membakar. Setelah ditelaah, ternyata api itu akan berusaha untuk menghancurkan dirinya sendiri dan membawa Xiaoyan dalam kematian. Dihadapkan dengan krisis hidup dan mati di tempat yang lain, Shen pun menanggapinya dengan tenang. Dia pun yakin dapat menaklukkan api surgawi 3000 yang membakar. Sementara itu, di tempat yang lain, akhirnya api 3000 yang membakar pun melesat menuju ke arah Xiaoyan dengan kekuatan kematiannya. Menghadapi serangan bunuh diri dari api 3000 yang membakar, Shen pun menghadapinya dengan kekuatan segel naga di telapak tangannya. Segera Shen pun melesat dan menghadapi kekuatan api surgawi itu. Akhirnya keduanya pun berhantaman keras. Riak energi api yang beraduan dengan segel naga Xiaoyan pun bercampur, mengakibatkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Raungan suara sonik naga yang kuat pun tak henti-hentinya keluar dari mulut api 3000 yang membakar menuju ke arah Xiaoyan. Namun di tempat yang lain, Shen pun tidak panik dengan serangan itu. Dia pun tetap fokus untuk menghadapi serangan mematikan dari api 3000 yang membakar. Bentrokan di antara keduanya menimbulkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan, sehingga mirip dengan bom atom yang dijatuhkan Amerika di negara Jepang. Sementara itu dari kejauhan, Shen pun nampak mengamati bentrokan yang sangat menakutkan itu. Akhirnya tak butuh lama, efek ledakan itu pun memudar. Lalu Shen pun mengamati sosok naga yang ada di hadapannya. Dengan mata yang berbinar, Shen pun memandangi esensi api surgawi yang ada di telapak tangannya. Dia pun berkata, "Hei api surgawi, suatu saat aku akan membawamu ke tanah naga kuno," ucapnya. Shen pun berjanji kalau dia akan mempertemukan api surgawi itu dengan pemilik asalnya.
Setelah mempelajari dan memberikan janji terhadap api 3000 yang membakar, segera Xian pun bersiap untuk menyerap api surgawi itu ke dalam tubuhnya. Lalu Xin pun beralih ke manor kediaman kelompok dokter peri kecil. Nampak sosok dokter peri kecil sedang ditemani oleh Jian. Namun Jian dapat merasakan emosional dari hati dokter peri kecil yang tak biasa. Lalu Xin pun beralih ke Menarapil. Nampak kelompok trio Shuang Kongji sedang memperhatikan fluktuasi energi di pintu masuk ke alam bintang. Untuk sementara alam bintang tetap aman, namun mereka dapat merasakan krisis yang dihadapi Xiaoyan di alam bintang. Lalu Xin pun beralih lagi ke alam bintang. Nampak sosok Xiaoyan sedang berkultivasi menggabungkan api surgawi baru ke dalam tubuhnya. Tanpa diketahui oleh orang luar, ternyata Xiaoyan berusaha retret selama 9 bulan lamanya di alam bintang. Xiaoyan fokus untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya dengan metode mantra api. Tiba-tiba di hari terakhir, kekuatan Xiaoyan pun melonjak. Sebuah api surgawi pun muncul di luar tubuh Xiaoyan. Api surgawi ini berbeda dengan api surgawi sebelumnya yang dimiliki oleh Xiaoyan. Akibat penggabungan dari 3 jenis api surgawi membuat fluktuasi energi yang sangat menakutkan, sehingga membentuk sebuah naga yang cukup besar di belakang Xiaoyan. Sebuah avatar naga merah muda pun muncul di belakang Xiaoyan. Tiba-tiba, kedua mata Xiaoyan pun mengeluarkan cahaya merah muda yang sangat kuat. Cahaya itu pun keluar dan menembus kehampaan di alam bintang dan menghancurkan serpihan-serpihan batu yang ada di hadapannya. Setelah merasakan kekuatan penggabungan 3 jenis api surgawi, Xiaoyan pun nampak senang. Dia tidak menyangka kalau kekuatannya akan meningkat signifikan. Setelah merasakan kekuatan yang bertambah secara signifikan di dalam tubuhnya, segera Xiaoyan pun mencoba kekuatan barunya. Segera pilar cahaya api merah muda pun keluar di sekitar Xiaoyan dan menembak ke segala arah. Xiaoyan pun dapat merasakan fluktuasi energi yang sangat mengerikan setelah dia melahap kekuatan api surgawi 3000 yang membakar. Segera raungan suara sonik yang menakutkan pun menyebar di alam bintang. Selang beberapa saat, akhirnya kekuatan Xiaoyan pun melonjak. Dozong bintang 4, lalu Dozong bintang 5, lalu Dozong bintang 6, Dozong bintang 7, Dozong bintang 8, dan akhirnya menuju Dozong bintang 9 akhir. Setelah memahami wilayahnya, akhirnya Xiaoyan pun berhasil menembus Dozong bintang 9 puncak. Xiaoyan pun dapat merasakan kegembiraan setelah berhasil menyerap kekuatan dari api 3000 yang membakar, sehingga kekuatannya meningkat signifikan. Xiaoyan pun merasa bersyukur, dirinya telah diwarisi mantra api oleh gurunya. Setidaknya dia bisa menggabungkan beberapa jenis api surgawi ke dalam tubuhnya. Xiaoyan pun tidak menyangka kalau dirinya akan mendapatkan petualangan yang begitu menarik, menaklukkan beberapa api surgawi di dunia yang tidak mungkin didapatkan oleh orang lain. Setelah menyelesaikan kultivasinya, tiba-tiba sosok boneka setan langit pun muncul di hadapan Xiaoyan. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan pun mengamati sosok boneka setan langit yang ada di hadapannya. Ternyata boneka setan langitnya telah berubah kembali. Sementara itu, Xiaoyan pun fokus untuk mengumpulkan manik api yang ada di alam bintang ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu Xin pun beralih ke kota luar Menarapil. Nampak hari itu kota di wilayah Menarapil sangat ramai. Banyak orang-orang bergembira dan berjalan di sekitar wilayah Menarapil. Namun mereka tiba-tiba dikejutkan oleh fenomena alam yang tidak biasa. Tiba-tiba semua orang pun dapat melihat perubahan langit yang luar biasa. Yang tadinya cerah menjadi gelap gulita. Sontak saja perubahan yang terjadi begitu cepat membuat semua orang pun panik dan ketakutan. Semua orang pun berusaha untuk melarikan diri. Dalam keadaan yang mencekam, tiba-tiba beberapa kilat pun menyambar sehingga membuat semua warga pun ketakutan. Di tempat yang lain, beberapa penatua dari Menarapil pun bergegas untuk menuju Menarapil. Sementara itu, di Menarapil terjadi goncangan yang cukup kuat sehingga membuat trio Shuang Kongji pun ketakutan. Mereka pun dapat merasakan ancaman yang sangat luar biasa dari alam bintang. Apakah ini kekuatan dari api 3000 yang membakar, yang berusaha untuk keluar dari alam bintang? Sementara itu di tempat yang lain, beberapa ketua pun telah muncul dan membantu trio Shuang Kongji, termasuk ketua Qiuling. Para ketua pun bahu-membahu untuk membantu trio Shuang Kongji untuk memperkuat segala kristal menuju pintu ke alam bintang. Mereka pun dapat merasakan bahaya yang sangat menakutkan.
Sementara itu, akhirnya kelompok dokter peri kecil pun sampai di Menara Pil. Mereka pun nampak kaget dengan kejadian yang terjadi di Menara Pil. Singkat cerita, dokter peri kecil pun mendengarkan penjelasan dari trio Shuang Kongji kalau alam bintang akan segera hancur. Mendengar itu, sosok dokter peri kecil pun menjadi cemas akan keadaan Xiaoyan. Segera, dokter peri kecil pun melesat dan membawa serta Tianhuo Zunjie dan Jian untuk segera membobol alam bintang dan menyelamatkan Xiaoyan. Di tempat yang lain, Tian Leji pun tak kuasa untuk menahan kelompok dari dokter peri kecil yang berusaha untuk membobol alam bintang. Sementara itu, di tempat yang lain, dokter peri kecil pun memerintahkan Jian agar segera membobol pintu menuju ke alam bintang. Tak jauh dari kelompok dokter peri kecil, beberapa ketua yang berusaha bahu-membahu untuk membantu trio Shuang Kongji pun tak kuat lagi. Beberapa dari mereka pun terlempar dan terluka. Namun mereka tetap gigih untuk membantu memperkuat segel kristal. Di sela kekuatan beberapa ketua gabungan untuk memperkuat segel kristal, tiba-tiba sebuah retakan celah spasial pun muncul di pintu alam bintang. Segera kemunculan retakan spasial itu membuat kaget trio Shuang Kongji. Di sela kekagetan mereka, tiba-tiba fluktuasi dari api surgawi pun muncul dan menembak ke segala arah. Semua orang pun dapat merasakan kekuatan yang sangat mengerikan yang akan keluar dari alam bintang, termasuk trio Shuang Kongji dan kelompok dokter peri kecil. Di sela kekagetan semua orang, tiba-tiba semua orang pun dapat melihat satu sosok muncul di celah pintu spasial menuju alam bintang. Itu adalah sosok wujud naga dari api 3000 yang membakar yang berusaha keluar dari alam bintang. Segera kejadian itu pun membuat panik semua orang. Mereka semua tahu akhir apa yang akan terjadi selanjutnya ketika api surgawi ini lepas dari alam bintang.